Selamat datang kembali di Story Kumala Tarot. Apa kabar kalian? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia. Hari ini kita akan general reading. Kita akan melihat kamu dan dia hari ini. Bacaan ini bisa resonate buat kamu, bisa pula tidak resonate buat kamu ya. Karena bacaan ini bacaan energi orang banyak. Jika ada kesamaan di dalam kehidupanmu, anggaplah ini sebagai kebetulan. Jika tidak ada kesamaan di dalam kehidupanmu, anggaplah ini sebagai hiburan buat kamu. Usahakan teman-teman tetap selalu bijak untuk menilai semua readingan ini. Kemudian di hari ini, ada sesuatu hal yang selama ini kamu pertahankan, kamu pelihara sebaik mungkin, kamu jaga apapun itu supaya tidak gagal. Ternyata harapanmu sirna dan kamu sangat kecewa sekali dengan yang terjadi, yang selama ini kamu pertahankan. Kamu menginginkan semuanya menjadi lebih baik, menjadi sempurna, tapi kenyataannya apa yang kamu pertahankan, apa yang kamu jaga, semuanya hilang. Baik itu tentang hal keuangan, atau hubunganmu dengan seseorang, atau sesuatu kepemilikan yang kamu pertahankan, ternyata harus kamu lepaskan. Ada rasa kecewa, dan kamu begitu terluka. Kamu meninggalkannya, kamu pergi, tidak ingin melihat kembali di masa lalu. Begitu sedihnya hatimu meratapi kejadian yang kamu alami. Seseorang ini sebenarnya dia sudah berusaha mempertahankan dengan kamu ya. Dan dia juga sudah berjuang semampunya agar kamu bisa bersama dia. Tapi kenapa kalian tidak sabar untuk menerima keadaan situasi yang terjadi pada diri kamu dan dia? Sebenarnya kamu ingin ya mempunyai kehidupan bersama dia, baik itu tentang keluarga, ingin memiliki sesuatu, entah itu rumah atau mobil atau sesuatu barang yang kalian miliki berdua. Atau bisa juga kalau kamu dan dia menginginkan seseorang anak, tetapi semuanya pupus. Ada rasa kecewa, ada rasa sedih. Begitu beratnya menjadi seseorang, jika begitu beratnya seseorang ibu atau seseorang pasangan sebagai istri yang selama ini telah memperjuangkan. Mungkin kamu ya, kamu adalah seseorang istri dia atau pasangan dia atau kekasih dia. Kamu adalah seseorang wanita yang begitu anggun, yang begitu derma, suka sekali membantu dan menolong orang. Tetapi ada rasa penyesalanmu. Entah kamu dan dia terlalu mempercayakan seseorang tentang hal pekerjaan. Kamu memberikan sepenuhnya ke dia, kamu memberi sepenuhnya tanggung jawab ke temanmu ini, tadi dia disalahgunakan dan kalian akhirnya merasa tertipu ya. Selama ini kamu dan dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk bisa mengembangkan usahamu, mewujudkan semua rencana-rencanamu pada seseorang, tapi dia tidak bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Entah dia tak lepas tanggung jawab, atau dia mengabaikanmu ya, atau dia
menggunakan kepercayaan yang kamu berikan ternyata disalahgunakan. Hingga kamu dan dia banyak kerugian, dan akhirnya hubunganmu dengan pasanganmu semakin renggang disebabkan kesalahpahaman. Entah ini teman kamu yang membantu kamu, atau kamu berusaha membantu kamu, tetapi kamu dimanfaatkan oleh teman-teman kamu, atau sebaliknya, dia membantu temannya, malah dia dimanfaatkan oleh teman-temannya. Kamu merasa kecewa, dia pun serba salah di depanmu, atau sebaliknya. Di sini ada beban berat yang harus kamu hadapi. Kamu berusaha untuk memberi terbaik pada diri kamu dan pasanganmu. Akan ada seseorang yang akan hadir dalam kehidupanmu, sesuatu yang akan kamu rencanakan tentang sebuah hubungan dengan orang baru. Kamu melepaskan seseorang yang menyakiti kamu, dan kamu berusaha menerima kenyataan. Dan di sini kamu dan dia berusaha untuk membuka lembaran baru, mencari titik terang permasalahan yang kamu hadapi. Kejadian-kejadian yang merugikan kamu dan dia tentang hal materi adalah suatu pelajaran buat kamu. Karena di sini ya, mungkin kamu kemarin-kemarin tidak bisa fokus pada tujuanmu, pada pekerjaanmu yang kamu rintis. Kamu terlalu sibuk dengan kehidupanmu, pasanganmu juga terlalu sibuk dengan kehidupan. Kamu sama sekali tidak mau berkecimpung pada usahamu yang dikerjakan temanmu ini. Kalian sama-sama sibuk, akhirnya karena terledor, akhirnya temanmu ini mencari kesempatan hingga kamu begitu banyak dirugikannya oleh temanmu ini. Sebagian apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu rintis dari nol, yang kamu rintis dari nol, ternyata apa yang kamu perjuangkan, apa yang kamu kerjakan, kamu berusaha semampu mungkin, ternyata semua itu membuat kamu lelah, capek, dan kamu berusaha meninggalkan. Mungkin hubunganmu dengan dia terlalu menyakitkan, melelahkan, kamu menghindari dari dia, kamu berusaha pergi dari dia, ingin kebahagiaan pada dirimu sendiri. Di sini kamu berjuang sendiri. Ada rasa kurang percaya diri jika kamu harus tampil tanpa seseorang yang kamu sayangi ini. Ada perasaanmu takut jika kamu tidak memiliki seseorang yang kamu sayangi ini. Sebenarnya di sini ya, kamu banyak pilihan. Kamu banyak sekali teman, kamu banyak sekali saudara, kamu pun banyak sekali orang-orang yang selalu mendukung kamu. Tapi kamu kenapa takut dan kurang percaya diri jika kamu harus tampil sendiri tanpa seseorang yang selama ini kamu perjuangkan tidak ada di sampingmu? Ada rasa kurang percaya diri, tapi kamu berusaha menutupi dengan sisi positifmu. Kamu berusaha baik pada siapapun, kamu berusaha menolong, membantu orang-orang yang membutuhkan. Di sini kamu menutupi kesedihanmu. Di sini kamu dan dia adalah seseorang pekerja keras. Mimpi kalian sangat tinggi dan tujuannya hanya satu, ingin bahagia, ingin bebas, ingin freedom dalam kehidupan kalian. Tapi ada rasa lelah ya, lelah jenuh yang kalian timbulkan dengan rasa bosan, capek, karena begitu banyaknya tanggung jawab yang harus kalian terima. Ada keinginan kamu untuk istirahat dari segala penat yang kamu hadapi. Ada keinginan dia juga untuk rehat dari semua masalah yang dia jalani. Kadang-kadang dia juga ingin pergi ya.
dan ingin lepas dari semua tanggung jawab yang dia pegang. Jika ini pasanganmu, ada rasa capek dia. Apa-apa dia harus membayar, apa-apa dia harus bertanggung jawab, apa-apa dia, ada rasa kejenuhan. Dan dia ingin bebas dari beban itu. Sebenarnya kamu tahu, kamu sendiri tidak mau membebankan dia. Kamu sendiri tidak mau merepotkan dia. Tapi kamu tidak mampu. Kamu tidak mampu untuk mengatasi semuanya. Di sini kamu berusaha minta tolong pada dia untuk bisa membantumu. Tetapi seseorang ini, hati kecilnya dia merasa terbebani, dia berusaha menghindar pelan-pelan ke kamu. Dan dia berusaha istirahat dari tekanan, tuntutan, tanggung jawab yang harus diemban. Kamu tahu ya, semua permasalahan, semua beban akhirnya jatuh ke kamu. Saat ini kamu banyak sekali permasalahan yang kamu hadapi. Mungkin itu adalah suatu masalah di saat kalian berdua masih bersatu. Dan di sini dia telah meninggalkan kamu, beban akhirnya jatuh ke kamu semua, dan semua beban akhirnya jatuh ke kamu semua, dan akhirnya kamu handle, kamu merasa terbebani. Kadang-kadang kamu tidak bisa tidur, kadang-kadang kamu ingin istirahat, ya. Kamu tidak ada waktu untuk istirahat sama sekali, kamu tidak ada waktu untuk tenang, kamu tidak ada waktu untuk rileks, kamu dituntut terus untuk menyelesaikan. Ada keinginan kamu untuk pergi, menghindari semuanya. Sama ya, seseorang ini juga menghindar dari kamu. Seseorang ini juga ingin pergi dari kamu, dan kamu juga ingin pergi dari permasalahan yang membuat kamu stres. Tapi tujuanmu baik. Walaupun kamu ingin menghindar dari masalah yang kamu hadapi, kamu berusaha untuk mencari kebahagiaan. Baik itu dengan saudara, baik itu dengan teman, baik itu dengan pekerjaan barumu, atau rencana-rencana yang akan kamu jalani ke depannya. Sedangkan dia ingin istirahat, dia tidak mau diganggu, dan dia ingin kebebasan. Ada perbedaan yang sangat jauh. Jika kamu di sini, walaupun kamu ingin melepaskan dari semuanya, kamu masih bertanggung jawab. Sedangkan seseorang ini ingin lepas dari semuanya, dia ingin kebebasan. Tidak mau menghadapi masalah-masalah bertubi-tubi yang harus dia tanggung. Ada keinginan dia untuk freedom, bebas dari segalanya. Kebebasan ini ya membuat dia bahagia. Kita lihat ya, kenapa dia ingin sekali bebas dari kamu, bebas dari tanggung jawab yang seharusnya semua itu kewajiban dia. Ada sesuatu yang dia inginkan. Dia yang bekerja, dia ingin mengumpulkan aset, dia ingin mengumpulkan semua hasil kerjanya, baik itu uang atau aset-aset yang dia miliki, dia ingin kepemilikannya milik dia sendiri. Dan di sini sebenarnya dia ingin meluangkan waktu untuk kamu, tapi ada rasa takut terbebani kembali. Apakah seseorang ini saat ini menghindar dari kamu dan kamu tidak komunikasi dengan seseorang ini? Mungkin dia takut terbebani, takut apa yang dia miliki lama-lama akan habis, dia akan jatuh. Ya, jika kamu selalu meminta sesuatu pada dia dan selalu meminta tolong pada dia, inilah yang dia khawatirkan. Sebenarnya dia ingin menikmati apa yang dia miliki. Dari kebebasan ini, dia bisa merasakan bahwa hidupnya dia bebas tanpa ikatan, tanpa beban. Dan tujuannya adalah keinginannya dia, hidupnya nyaman, bahagia, tanpa suatu tanggung jawab atau beban yang dia harus terima. Ada rasa trauma jika dia
akan menjumpai kamu. Seseorang ini memiliki banyak sekali materi. Ada pertimbangan setiap akan menjumpai kamu. Yang dipertimbangkan, apakah dia nanti bisa memiliki apa yang dia miliki. Jika selalu menghubungi kamu, jika selalu berkomunikasi dengan kamu, dia takut sekali terbebani, membuat dia merasa lelah. Orang ini pelan-pelan menghindar dari kamu ya. Melepaskan tanggung jawab yang semestinya dia, ternyata dia tidak mau ya. Pasanganmu ini tidak mau dan melepaskan tanggung jawabnya. Di saat kamu pergi dengan rasa terluka, kamu harus bisa ikhlas menerima kenyataan bahwa seseorang ini tidak bisa diharapkan kembali untuk kehidupanmu. Hubungan yang hancur di masa lalu sulit sekali untuk kembali dengan kebahagiaan. Kamu dan dia telah sama-sama merintis. Kamu dan dia sama-sama ingin mempunyai kehidupan yang mapan, yang bahagia, yang sempurna. Ternyata gagal. Dia meninggalkan kamu, dia mengabaikan kamu, dia lepas tanggung jawab pada kehidupanmu. Semuanya terbebani dengan kamu. Yang dia inginkan adalah kebebasan. Di saat kamu pergi dengan rasa lukamu, ada rasa keterbukaan di jiwamu bahwa kamu harus bisa menerima kenyataan bahwa seseorang ini sudah tidak ada di sampingmu, dan kamu harus bisa menerima kenyataan bahwa saat ini kamu harus bisa berjuang sendiri. Apapun yang kamu lakukan, kamu bisa tegas pada diri kamu sendiri. Kamu mempunyai prinsip. Kamu harus bisa bahagia. Rencanamu ke depannya, jika suatu saat kamu memiliki kehidupan yang lebih layak, lebih bahagia, kamu tetap suka berbagi, kamu tetap suka menolong. Sedangkan seseorang ini, walaupun dia saat ini memiliki materi yang cukup lumayan ya, dari hasil kerjanya, dia mengumpulkan sedikit demi sedikit, dan akhirnya dia pun mempunyai tabungan yang begitu banyak, aset-asetnya juga banyak, tetapi dia ada rasa takut untuk berbagi ke kamu. Itulah yang dia pertimbangkan saat ini. Mimpi-mimpinya dia, jangan sampai hasil kerja kerasku ini dinikmati orang lain. Sedangkan kamu berusaha ikhlas dan menerima apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Jika kamu berjuang keras, kamu pasti akan menemukan seseorang yang lebih dari dia. Di saat kamu bisa melepaskan seseorang ini dengan rasa ikhlasmu, akan ada seseorang, mungkin ini mak jomblang, akan memperkenalkan kamu pada seseorang yang kaya, yang makmur hidupnya. Kamu akan mempunyai hubungan dengan seseorang ini. Orang ini akan mendukung di dalam hal finansialmu. Orang ini akan memberi support untuk kehidupanmu. Kita lihat ya, siapakah dia yang akan mendekati kamu. Kalau seseorang di masa lalu sepertinya dia mempertimbangkan ya. Apakah dia orang baru atau orang lama ya? Kita lihat ya. Seseorang ini. Ya, seseorang ini adalah orang baru. Orang baru yang selama ini kamu kenal di lingkunganmu, tetapi kamu tidak pernah
menghiraukan dia. Kamu mengabaikan dia. Dia tahu kamu pasangannya seseorang ini, dan dia pun tahu kamu itu siapa, bagaimana kamu, dia tahu. Tapi kamu mengabaikan seseorang ini. Di sini tidak ada rasa sakit hatinya sama sekali, walaupun dia kamu abaikan. Mungkin orang ini pernah disakiti ya, atau dia merasakan kepedihan, tapi saat ini dia lepas semua kepedihannya. Dia hanya ingin bahagia pada dirinya sendiri dan pada orang-orang sekitarnya. Orang ini kamu kenal, dan orang ini adalah orang di sekitar kamu, di lingkungan kamu. Cuma kamu tidak begitu memperhatikan dia. Tetapi dia selalu memperhatikan kamu. Bagaimana kelanjutannya kamu dan dia? Apakah bisa bertemu? Apakah bisa memperbaiki kembali? Sepertinya di sini kamu dan dia ada masalah. Kalian sama-sama diam ya. Hubungan ini ada yang 6 tahun. Hubungan ini berpisah ada yang 4 tahun. Jarak kalian ada yang 15 tahun. Ada yang 11 tahun. Di sini kamu dan dia sama-sama move on, pergi, meninggalkan, dan saling tidak komunikasi. Tujuan kamu dan dia sama-sama ingin bahagia. Dan hubungan ini sama-sama kalian pendam. Tidak ingin kamu mengungkit-ungkit kembali masalah-masalah di masa lalu bersama dia. Sedangkan dia, kedepannya masih ada harapan untuk kamu. Kedepannya masih ada harapan ingin menjumpai kamu. Kamu di sini sama sekali tidak mau ya berkomunikasi dengan dia. Kita lihat ya, apakah kamu akan segera mendapatkan orang baru yang akan segera mengajak kamu untuk serius dalam hubungan. Jika kamu pergi, entah kamu merantau, atau kamu pindah ke luar kota, atau kamu pindah rumah, akan ada seseorang yang akan datang ke kamu. Cuma kamu ada pertimbangan. Apakah kamu bisa pergi? Apakah kamu bisa merantau? Apakah kamu bisa pindah rumah? Karena rumah yang kalian tempati di masa lalu, banyak sekali trauma-trauma, kejadian-kejadian yang menyakitkan. Di situ banyak sekali energi-energi negatif yang membuat kamu sulit untuk melangkah maju. Jika kamu ingin lebih baik kehidupanmu, keluarlah dari tempat tinggal itu, carilah tempat yang baru. Karena di tempat yang baru, nanti kamu akan segera berjumpa dengan seseorang yang akan membantu kamu, baik itu hubungan pertemanan atau hubungan yang benar-benar spesial dengan kamu. Ada kekhawatiran kamu ya, seandainya pindah pasti perlu modal, perlu dana, ya. Itu yang kamu pikirkan saat ini. Tapi jika kamu yakin dan selalu meminta, berdoa, pasti suatu saat akan ada jalan keluarnya. Di sini akan hadir ya seorang yang benar-benar bisa membahagiakan kamu, begitu keluarga kamu, anak kamu, atau pasanganmu yang akan datang. Seseorang yang akan datang ini akan segera menuju ke kamu, baik itu cowok atau cewek, jika kamu mau pergi dari tempat tinggal kamu. Tapi di sini sepertinya kamu sulit sekali untuk melupakan, dan kamu berusaha mempertahankan tempat tinggal kamu. Di sini banyak tawaran-tawaran yang datang ke kamu, baik itu tentang cinta, hubungan, kerjasama, tapi pikiranmu selalu merasa ketakutan. Ada trauma-trauma di masa lalu.
Coba sering-sering berdoa ya. Minta petunjuk pada Tuhan supaya diberi solusi jalan keluar tentang kehidupanmu. Jika kamu mempunyai wawasan yang luas, mau pergi dari tempat tinggal kamu, yakinlah bahwa segala sesuatu pasti akan ada jalan keluarnya jika kamu tidak merasa khawatir. Tetapi jika kamu selalu khawatir, takut, itulah yang tertanam di jiwamu. Ada trauma-trauma di masa lalu yang sulit sekali dihilangkan. Di sini ya, jika kamu bisa melepaskan orang di masa lalu atau pindah ke suatu tempat, entah itu ke orang tuamu atau kamu harus pindah tempat, akan ada harapan baru untuk kamu dan kamu akan merasa bahagia, kamu banyak uang. Di sini kamu baru tahu bahwa selama ini apa yang kamu lakukan adalah kurang beraninya diri kamu. Setelah kamu jalani, ternyata kamu lebih bebas, lebih bahagia, apapun kamu bisa, karena kamu memiliki keberhasilan, kemapanan, kesuksesan di dalam kehidupanmu ya. Ada angka 8, kamu adalah pekerja keras, jiwa bisnis, pemberani, cuma kamu ada trauma di masa lalu yang sulit sekali untuk kamu lepaskan, yaitu di lingkungan kamu atau di tempat tinggal kamu. Trauma-trauma ini membuat kamu sulit untuk bergerak maju. Inilah readingan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Ingat, bacaan ini belum tentu resonate buat kamu. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.